Sebelum dia datang, udah disiapin tari-tarian. Iya, ya kan? Semuanya diatur dengan baik. Ya tak? Kita memberikan penghormatan yang khusus. Nah, waktu kita jadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita, apakah kita memberikan tempat yang khusus di hati kita bagi Dia? Alah, aku jawabnya cuma sedikit orang. Hello? Apakah kita memberikan tempat yang khusus bagi Dia? Amin. Apakah saudara memberikan waktu yang khusus untuk berjumpa dengan Dia? Ini belum semua nih. Ya, saudara punya waktu khusus untuk berjumpa dengan Dia? Amin. Saya percaya kalau saudara memperlakukan Dia secara khusus, Tuhan juga akan memperlakukan saudara secara khusus. Dan ada berkat yang khusus yang saudara terima karena saudara memperlakukan Tuhan secara khusus. Terima ini dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang khusus itu. Saya yakin karena Tuhan ngomong seperti ini, saudara pasti akan terima berkat yang beda. Yang 1 Petrus 1 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Nah, ini 2 syarat penting ini untuk saudara menerima kunci ini, dan kunci ini akan bekerja secara efektif dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup di dalam ketaatan, Yakobus pasal 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tapi kalau kita tidak hidup dalam penundukan, jangan coba-coba lawan iblis. Anak-anak Skewa itu, wah, dia coba-coba pakai nama Yesus. Aku sumpahi, ya, di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, pergi dalam nama Yesus seperti yang diberitakan Paulus. Saudara tahu setannya enggak lari, setan malah kejar anak-anak Skewa. 7 orang itu ditelanjangi sampai telanjang bulat, lalu didera, dipermalukan. Tapi saya percaya kalau saudara percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam ketaatan, saudara tengking setan, setan pasti lari. Amin. Ya, jangan saya dulu pernah ketika saya masih muda-muda gitu, di gereja kami tuh ada pastori gitu, ada pengerja yang tinggal di situ, ya besar badannya, tapi dia bilang begini sama saya, San, tungguin di sini ya. Lo kenapa, Bu? Aku takut sama setan. Saya kaget sama dia. Ini pengerja, saya bilang gitu kan. Karena kebetulan di belakang pastori kami itu, jadi WC-nya agak jauh sedikit. Di situ ada pohon duren gede, ya. Jadi dia bilang begini, San, tolongnya jagain di sini katanya. Aku mau ke WC. Kenapa tante? Aku takut sama setan. Wah, saya bilang orang Kristen gak boleh begitu. Amin. Kita harus lawan setan di dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalam ketaatan, setan pasti takut. Katakan amin. Ya, jadi jangan saudara nanti lewat kuburan, permisi, anak babi mau lewat. Lah. Yang begitu-begitu lagi gitu kan. Nah, ini kesaksian dari nenek Ibu Vini nih. Waduh, Bu Vini gak datang ya? Begini ke Jakarta. Satu kali dia telepon, Bu, ada apa? Di depan rumah saya ada orang kasih garam. Disebarin garam. Ya mungkin ada orang gak suka kali kan. Sirik gitu kan. Ya kan. Kirim-kirim ini, kirim-kirim ini. Ya gak apa-apa Bu, saya bilang. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ayo kita beri kemuliaan. Apa yang kita lakukan? Ya udah, ambil minyak urapan. Ya udah,
Dengking aja dalam nama Yesus. Tapi percaya itu pasti pergi. Kita punya kuasa, kita punya otoritas di dalam nama Yesus. Tapi kalau tidak hidup di dalam penundukan, jangan-jangan coba tengking-tengking. Ya, tapi kalau saudara percaya sama Yesus. Anak kecil nih satu kali, ya, yang kami layani. Jadi karena papanya, kakeknya dukun, ya, dia sering dibawa ke dukun juga. Jadi dia punya kemampuan untuk melihat setan. Jadi gampang sekali dia lihat setan. Ma, tuh ada setan, ma. Ma, tuh ada setan, ma. Di mana? Ah, di pohon ada setan, ma. Ya, kasihan banget. Jadi anaknya hidup dalam ketakutan. Dibawa kepada kami, lalu saya ajarkan kepada anak itu tentang kuasa, otoritas di dalam nama Yesus. Tapi diputusin dulu semua hubungan-hubungannya. Saya bilang, Bu, anak ini, Bu, ini besar nih, Bu. Kalau nggak diputusin dia jadi dukun loh, Bu. Karena dia udah bisa lihat setan. Setan di mana dia bisa lihat. Ya, jadi sekarang kita patahkan kuasanya. Semua dipatahkan di dalam nama Yesus. Putuskan semua hubungan. Dan saya mengajarkan kepada dia, jangan takut lagi sama setan. Kalau setan nunjukin wajahnya, kamu tantang dia. Ya, jadi sekarang dia nggak takut lagi. Biasanya dia takut kalau mau ke WC dianterin sama maminya. Tapi sekarang dia nggak takut lagi. Sebab dia anak kecil. Anak kecil sekalipun dia bisa punya otoritas dan kuasa. Karena yang ada di dalam dia lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Yang penting hidup di dalam penundukan. Ketaatan, sama-sama katakan ketaatan. Satu kali Yosua bilang sama bangsa Israel, kita udah kalahkan Yeriko nih. Ini tembok yang tebal begini, yang tinggi begini, gampang. Sekarang kita mau hancurkan Ai yang lebih kecil dari Yeriko. Udah gak usah banyak-banyak, 3.000 saja kirim orang ke sana. Oke. Tapi tahu gak saudara, mereka malah kalah dengan kota yang kecil itu. Ada yang mati, ada yang pulang terbirit-birit, lalu lapor sama Yosua. Oh Yosua, kami kalah, gak bisa kalahkan Ai. Lalu Yosua sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa engkau bawa kami seberang sungai Yordan? Nanti kalau didengar sama seluruh penduduk bangsa Kanaan ini, apa yang terjadi? Kami diserang mati, kami di sini punah semua. Ya, Tuhan bilang sama Yosua, bangun. Karena ada orang Israel yang telah berdosa. Ada orang Israel yang tidak taat. Aku bilang jangan ambil barang-barang yang dikhususkan. Ada yang ambil. Oh Yosua marah ini. Oke kalau gitu baris semua. Setelah diteliti ternyata ada satu keluarga. Namanya keluarga Achan. Yang ambil barang-barang yang seharusnya tidak boleh diambil. Ketidaktaatan membuat kita tidak dapat menerima berkat-berkat itu. Amin. Berkat itu tidak bisa kita terima. Ya, apa yang kita lepaskan di bumi ini akan kita bisa lepas di surga, terlepas di surga kalau kita hidup di dalam ketaatan. Satu kali Tuhan ngomong sama saya, kamu berkati seseorang. Kenapa Tuhan? Nggak tahu lah. Ya, aku nggak tahu jawabannya kenapa sampai sekarang aku juga nggak tahu. Tapi ada dorongan. Tuhan bilang, lepaskan berkatmu. Saya lepaskan berkat saya. Saudara tahu? Gak lama kemudian Tuhan berkati dengan berkat yang lebih. Kenapa? Karena kita hidup dalam ketaatan. Tuhan bilang doa. Saya doa. Ya, saya ingat satu kali di menara doa, siapa ya? Ibu, tadi pagi ada orangnya. Satu kali Tuhan bilang kamu berdoa. Dia berdoa. Ternyata ada keluarganya yang sedang dalam pergumulan dan masalah. Dan ternyata lewat doanya diselamatkan. Saya percaya Tuhan mau supaya kita hidup di dalam ketaatan hari-hari ini. Amin. Dan ketika kita hidup di dalam ketaatan, kita akan melihat kunci kerajaan surga itu akan dilepaskan bagi kita. Apapun keberadaanmu. Tadi Rusia cerita sama saya satu kisah yang luar biasa sekali tentang seorang ibu yang menampung ada banyak orang-orang yang susah gitu. Dan dia hidup tiap hari dengan mujizat.
mujizat ini. Ya, melepaskan, dia minta Tuhan dan Tuhan lepaskan. Ya, doa-doa yang efektif, doa-doa yang penuh dengan kuasa. Saya percaya kita akan mengalami hari-hari ini setelah firman Tuhan ini disampaikan. Yang penting saudara percaya Yesus sebagai juru selamat dan percaya Yesus sebagai Tuhan, ya, pemegang otoritas tertinggi, penguasa tunggal satu-satunya dan hidup di dalam ketaatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan.